Nah, dari 7 kontestan misalnya di partainya saudara Ngatiman tadi, misalnya kita anggap ada yang lebih tinggi suaranya, misalnya bahkan mungkin lebih bagus, satu orang itu lebih tinggi misalnya 15 ribuan, maka kalau kita hitung eh, untuk partai itu misalnya menyediakan 2 kursi karena hitungan di atas 15 ribu, bahkan mencapai 20-an ribu, itu udah dapat 2 kursi sebetulnya, 2 kursi di DPRD Langkat, karena kan hitung-hitungannya satu dibagi satu, bagi tiga, bagi lima, bagi tujuh, itu akan memenuhi 2 kursi untuk partai tersebut minimal, itu mereka dapat gitu. Jadi kalau ada satu orang lagi yang lebih tinggi daripada saudara Ngatiman misalnya, maka ketika kuota untuk yang nomor satu tadi atau saudara yang lain tadi kuotanya lebih, maka itu akan berlimpah kepada saudara Ngatiman yang angkanya lebih tinggi daripada 5 kontestan yang lain. Jadi artinya suara-suara dari teman-teman mereka satu partai yang angkanya di bawah 2.500-an itu secara otomatis bukan dibeli, tapi sistem KPU mengharuskan bahwasannya naik untuk memenuhi 2 kursi, maka yang lain yang eh, di bawah nilai, artinya nilai terendah di antara yang lain, maka itu akan masuk menambah ke suara yang paling tertinggi di antara mereka. Maka itu kemungkinannya besar ada. Juga demikian ketika misalnya di partainya Ibu Patona, ketika beliau mampu di angka 2 ribuan lebih, sementara ada tersedia 2 kursi di PKS misalnya, saya nggak begitu paham apakah nanti mereka masuk parliamentary threshold, karena 4,2% kalau tidak salah saya itu membutuhkan suara sekitar 20-an ribu lebih. Nah, kalau itu mampu mereka dapatkan dari sekian kontestan tadi di PKS misalnya, maka di situ akan nampak berapa kursi yang dibutuhkan. Kalau seandainya 1 kursi yang dibutuhkan atau 2 kursi yang dibutuhkan seperti analisa yang di partainya Bapak Ngatiman, maka Ibu Patona juga berkemungkinan kalau dia mampu 2.500-an atau 2.000 lebih, maka dia berkemungkinan akan lebih tinggi daripada yang lain-lain. Nah, kalau ada lebih tinggi dari yang lain, otomatis yang lebih rendah itu akan masuk angkanya. Suara-suara yang lain itu akan masuk ke dalam sistem mengangkat beliau untuk memenuhi kuota kursi tadi. Jadi itu bukan berarti akal-akalan, nggak bisa diakal-akali. Suara tadi juga nggak bisa dijual belikan karena sistem. Kalau toh ada nanti perjanjian secara kepartian, itu urusan internal di partai tersebut. Tapi yang jelas seperti itulah. Jadi makanya tidak tidak ada yang tidak mungkin ketika kita bersatu padu, kita bersepakat satu desa, apalagi kalau ada jiwa korsa satu kampung, satu Sidomulyo, harus ada satu atau maksimal 2 orang tadi bisa kita sepakati untuk dinaikkan. Mulai dari unsur kepala desa, unsur kepala dusun, unsur RT, unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, semuanya sepakat untuk menjadikan putra Sidomulyo yang mengikuti kontestasi ini untuk dimenangkan, maka ini sangat mudah kita lakukan. Kalaupun memang sekarang ini masih ada uh, pergulatan emosional, misalnya ada orang yang sudah terlanjur dekat sama seorang caleg yang berasal dari luar daerah, bahkan ada keterdekatan dengan sebuah partai politik misalnya, saya beranggapan bahwasannya karena mereka tidak punya pemahaman, ini emosional saja. Kalau punya pemahaman seperti ini, misalnya saya bilang lah, kita terlanjur mendukung si A yang dari lain daerah. Tentunya kalau dari lain daerah itu menang pun, mereka akan bantu kita tuh ya seadanya, selebihnya. Contoh kalau mau eh, bercermin dari yang sekarang yang terjadi jalan misalnya, memang ada yang bantu, tapi ya seadanya gitu. Tentu mereka yang jadi tadi adalah akan memenuhi kepuasan konstituen mereka ya di desa mereka gitu. Jadi tetap kita akan dari desa lain akan ditinggalkan mereka, artinya bukan ditinggalkan tapi prioritasnya nggak nomor satu. Jadi apa salahnya dan apa bedanya ketika kita mau memilih itu, melepaskan dulu keikatan emosional, kedekatan dengan si A si B tadi. Toh tujuannya sama gitu, mereka tetap dibela oleh konstituen mereka yang di desanya. Jadi saya kira naikkan level kita untuk bersaing antar desa saja. Misalnya desa Tanjung Jati punya
Bu Lela misalnya, ya Tanjung Jati itu pasti akan berusaha untuk calegnya itu jadi. Kenapa kita juga nggak berpikir yang sama gitu? Toh kalau nanti jadi Kecamatan Binjai punya caleg banyak. Kenapa kita harus tebar suara sana sini, akhirnya suara kita itu akhirnya ya nggak terpakai, nggak berguna. Kalaupun berguna itu untuk memenangkan calon dari desa lain misalnya, apakah salah? Tidak, tapi tadi kita tidak ada keterikatan emosional. Chemistry kita ada memang, tapi paling di nomor 3 atau perempat prioritasnya tetap dari desa mereka yang akan. Itu udah logika, udah paham itu, udah nggak mungkin dielakkan. Kedekatan mereka pasti lebih dekat dengan ring satu mereka, dengan tempat atau asal mereka pasti itu kan begitu. Jadi coba, kalau untuk hal ini, kalau saya pribadi sih mengajak, himbau kepada semuanya, termasuk komponen eh, petinggi-petinggi desa, untuk kenapa tidak berpikir. Kalau selama ini katanya kalau punya DPR, kawan DPR, kalau punya kawan yang di DPR mudah untuk urusan pembangunan, mudah untuk urusan ini kan, itu kalimat-kalimat yang biasa kita ujar-ujarkan. Tapi ketika konsultasi sekarang ini kenapa nggak dibuktikan? Kalau ingin mudah, ya sudah kita gerakkan sama-sama.